بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika berjanji siapa kami. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika berjanji siapa kami. Lafaz wa'adna bi alifin dengan memakai alif, di alifin dengan memakai alif. Wa duniha, dan tanpa alif. Itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Wa idh wa'adna, bisa dibaca wa idh wa'adna. Tapi sampai kalau baca tidak kepanjang aja. Riwayatnya kayak begitu. Dasarnya musyafahnya dari guru kita dipakai panjang. Kecuali sambil nanti ngaji qiraah syarah. Di alif dengan alif wa duniha, dan tanpa alif. Kami berjanji Musa kepada Nabi Musa Arba'ina, di dalam 40, Arba'ina kepada 40 lailatan, apanya malam. Nukti memberi siapa kami, nukti memberi siapa kami Allah. Jadi kepada Nabi Musa indang idhoniha, ketika habisnya 40 malam. Indang idhoniha, ketika habisnya 40 malam, memberi at-Taurat kepada kitab Taurat, at-Taurat kepada kitab Taurat. Lita'malu, supaya mengamalkan siapa kalian semua. Lita'malu, supaya mengamalkan siapa kalian semua biha, dengan Taurat. Summa takhiltum, kemudian menjadikan siapa kalian semua, menjadikan al-hijra kepada anak sapi, al-hijra kepada anak sapi, alladhi sawwa, yang membentuk, alladhi sawwa, yang membentuk, bu kepada hijra, lakum, untuk kalian, lakum, untuk kalian semua. As-Samiriyu, siapa Musa? Samiri. As-Samiriyu, siapa Musa? Samiri. Kalian menjadikan ilahan kepada Tuhan, ilahan kepada Tuhan. Memang ibadah namanya sama. Nabi Musa dengan Musa sama. Min ba'dihi, sesudah perginya Nabi Musa. Min ba'dihi, dari sesudah perginya Nabi Musa. Ay ba'da dhihadihi, artinya sesudahnya perginya Nabi Musa, pergi ila mi'adina, kepada janji kami, wa antum, adapun kalian semua itu zalimun, itu zalim. Bittikhadhihi, dengan menjadikan ijl, anak sapi. Bittikhadhihi, dengan menjadikan ijl atau anak sapi,
Dijadikan apa? Dijadikan Tuhan. Diwadaikum karena meletakkannya kalian semua. Diwadaikum karena meletakkannya kalian semua. Al-ibadah kepada ibadah. Kalian letakkan fil ghairi mahalliha, di selain tempatnya ibadah. Mestinya menyembah Allah, kau menyembah anak sapi. Begini ya. Jadi ketika Nabi Musa mau menyeberang lautan itu, laut ini merah, itu berjanji Nabi Musa, berjanji kepada kaumnya, kalau kita nanti selamat sampai di sana, kita bisa menyeberangi lautan ini dengan selamat, maka saya berjanji untuk kalian semua akan saya kasih kitab. Karena sebelum Nabi Musa menyeberang lautan lari dari siapa? Fir'aun. Ini Bani Israel belum punya kitab. Jadi kitab Taurat itu ketika Nabi Musa belum menyeberang lautan itu belum diturunkan. Setelah Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, nyampe di lautan. Ini berjanji kepada kaumnya, pokok nanti kalau saya dengan kalian semua ini selamat, maka saya berjanji untuk memberi kitab kepada kalian semua. Itu ya. Kalau sampai perhatikan, ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah setelah kaumnya Nabi Musa ini dan Nabi Musa diselamatkan fisiknya oleh Allah. Sekarang gantian rohani yang mau diselamatkan. Diselamatkan pakai apa? Diselamatkan pakai ajaran kitab, yaitu kitab Taurat. Itulah setelah nyebrang, singkat cerita Nabi Musa selamat. Setelah selamat, kaumnya ini lagi kepada Nabi Musa. Gitu. Ada yang versi begitu, ada yang versi lain. Saya pakai yang versi ini aja. Jadi setelah Nabi Musa ini nyebrang selamat, dan kaumnya ini nagih kepada Nabi Musa. Kamu Nabi Musa dan diberi kitab, katanya mau dikasih kitab. Yang nanti itu adalah kitab Taurat. Karena Nabi Musa diminta oleh kaumnya, Nabi Musa akhirnya oleh Allah dikasih firman, diilhami supaya menuju ke dijanji oleh Allah untuk dikasih kitab Taurat. Tapi dengan syarat Nabi Musa harus pergi ke gunung Tur Sina untuk menerima kitab. Dan ini tidak mudah. Jadi Nabi Musa mau menerima kitab Taurat ini tidak gampang. Apa tidak gampangnya? Beliau harus 40 hari berada di gunung Tur Sina di Allah. Cara makan dia Allah. Bahkan ada ulama yang menerangkan bahwa Nabi Musa itu 40 hari 40 malam puasa. 40 hari 40 malam puasa untuk menerima kitab tahu. Makanya di sini arba'ina lain pakai malam. Ada yang begitu. Kemudian kenapa kok pakai arba'ina lain? Kok pakai 45 malam? Kok tidak siang malam? Ya karena hari itu dimulai dari malam. Kalau malam itu gampang. Pokok matahari terbenam itu sudah malam. Lain kalau siang sampai mulai masuk Aben, mengerti maksudnya pagi dengan mengerti maksudnya malam itu sulit kan? Sulit mengetahui maksudnya pagi waktu subuh. Sehingga kalau sampai tidak berani sholat subuh kalau udah pakai jam, ya, sampai kali ini tidak sholat subuh tidak pakai jam. Bangun tidur langsung sholat, tidak berani. Kenapa? Karena di situ ada fajar kadut, ada fajar sholat. Lain kalau maghrib, tapi kalau matahari terbenam kalau saya lihat jam dia berani sholat. Sehingga di sini pakai arba'ina lain. Berarti siang malam. Sehingga ada yang menyimpulkan bahwa Nabi Musa itu puasanya nyambung siang malam. 40 hari 40 malam. Tapi kalau sampai saya haram ya tidak boleh. Tidak boleh puasa 40 hari 40. Setelah 40 hari 40 malam, akhirnya Nabi Musa dikasih apa? Kita tahu tidak mudah untuk mendapatkan
Tapi ini sama dengan sampean saya ya. Apakah Quran itu dengan cara yang tidak mudah? Tidak mudah. Dia mengaku itu sedikit dong. Jadi tahu dari kuring mas. Nabi Musa itu sudah nabi. Ini sudah kekasih. Sudah kekasihnya Allah. Tidak langsung dikasihkan itu enggak. Nabi Muhammad juga begitu ya. Kalau balik mana? Kedua, ya baru diturun lagi. Takut apa kan? Rasulullah kan punya perasaan takut ketika didatangi siapa? Malaikat itu. Nabi Musa juga begitu. Mau menerima apa? Kita tahu rohnya tidak mudah. Ada dia kayak gitu. Jadi melalui proses perjuangan saya ingat ya. Santri-santri dulu itu beda nih. Itu beda dulu dan sekarang. Itu punya lawak. Dulu dengan sekarang memang beda. Maksudnya apa? Gini. Ini ceritanya berdunia di Banten itu ketika mau menghafalkan Quran, menghafal Quran kepada Edal Harwan Somol. Edal ini gurunya Usmi. Beliau membuat mereka di sekitar 25 tahun. Itu bagi tidak. Cuma memang aku pernah kena motor di. Dan salah satu saya udah motor itu. Ini kita lihat pembelian berapa? 25. Bahkan niat ketika mau menghafalkan Quran minta izin ke kiai ini kita dan izin. Jangan sampai nggak boleh menghafalkan Quran karena syaratnya dibolehkan, tapi syaratnya juga 4 bulan tiap hari harus bina tuh. Jadi kali kan 4 bulan 4 kali 30 hari berapa? 120 hari tiap hari hatam bina tuh. Dulu itu misalnya mulai berapa? Gak usah butuh. Apalagi dia udah Ustaz, ya, tapi serta 4 bulan butuh hatam benar. Nah 4 bulan, sebulan baik lah, balik kanan. Kemudian terus sebulan mata mati benar benar balik kanan. Dan sekarang kayak gitu. Dulu kayak gitu pernah di Musa mau dari kitab Taurat. Waktu itu ada makanya gini ya, tak terangkan dikit. Waktu itu ada sambil dari tafsirnya di alif wadu nih. Ini pakai alif, tidak pakai alif. Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Apa beda saja beda. Kalau adena dibaca pendek itu berarti hanya sepihak. Sepihak dari mana? Dari pihak Allah. Ketika kami berjanji. Jadi kalau kita pakai apa? Kita pakai alif dibaca pendek. Ketika kami berjanji kepada Nabi Musa pasif, gitu ya. Nabi Musa pasif. Tapi ketika adena pakai panjang, ini kedua-duanya berjanji. Karena huruf fi'il itu ketika bertambah huruf, yang maknanya berubah. Gitu ya. Maknanya baru. Makanya kalau adena ini kalau bahasa gampangnya. Ketika saling berjanji antara Nabi Musa dengan Allah. Ada yang jangan pakai alif panjang, jangan dibaca panjang. Kenapa? Karena ada pantas masa Nabi Musa janji dengan Allah. Allah janji dengan Nabi Musa. Ini yang pantas janji-janjian siapa? Kemudian jangan janjian dulu yang mulia. Sampai janji mulia. Gitu. Nah, kenapa kok dibaca panjang kok boleh? Padahal Nabi Musa tidak mungkin bisa ngatur Allah. Kan sendiri. Menjanjian yang ngatur dong. Dan janjian gula, apapun untuk menjadi besar. Suatu hari kalau dulu, dan ketika ngatur gula, ngatur gula kalau dulu gula dekas. Ini kan itu juga Nabi Musa. Ketika dibaca panjang berarti Nabi Musa ngatur Allah sendiri. Kan gini, makanya dari kamu pakai baca panjang. Sementara saya bacanya panjang. Terus gimana Ustaz kalau dibaca panjang? Ya kalau dibaca panjang ini maknanya gini ya. Ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat, maka Nabi Musa menjawab apa? Menjawab menjawab iya dan sanggup melaksanakan segala persyaratan yang ditetapkan oleh Allah. Yaitu apa? Dia tahu selama 40. Berarti seolah-olah Nabi Musa dan Allah saling berjanji. Gitu ya. Bukan Nabi Musa dan Allah, bukan. Yang saya katakan tadi. Jadi setelah 40 hari Nabi Musa mampu lihat 40 hari akhirnya dikasih kitab
berdua gitu. 40 hari 40 malam tak ada. Dan itu Nabi Musa tidak sendirian, ditemani oleh 70 orang pilihan, laki-laki semua. Kenapa kok pilih laki-laki? Ya karena mau naik ke atas gunung, belum pilih di ini dong. Oleh sebab apa? Berdesa ber. Tapi kalau makan tak boleh ini, om ke kawai jin. Padahal apa? Kalau buat tamu kan kita saya sambil dengan Nabi Musa ke tongkolo orang lain cakap, oke. Kalau yang baru kan nggak mungkin. Cuma dengan Nabi Musa mau menerima apa? Tahu? Ada mungkin yang terdiri om Gekia ke kawai jin. Om saya pernah naik ke sana itu. Sampai punya itu, kekuatan ini itu ya Allah. Kalau buat Nabi Musa sambil lagi kaki, sekarang itu yang Gekia ke sebelum. Pelanggaran apa tidak? Ya tidak tahu saya tidak mau itu bisa mengertinya. Yang mulia. Makin nggak makin persamaan hak antara laki-laki di apa itu? Apa namanya? Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Apa istilah? Beristilah, ada istilahnya itu, lupa saya. Gender, tentang persamaan gender. Misalnya gender itu yang memiliki masa memiliki seorang mungkin. Setelah Nabi Musa kembali istilah dia pakai kalau itu berapa orang? Itu 70 orang yang berapa itu laki-laki semua. Begini. Dan memiliki dari makro nyari ini. Mereka berada di mulut ini. Ini setelah selamat, Nabi Musa akhirnya memberi janji kepada Bani Israel untuk memberikan kitab. Akhirnya diturunkan kitab. Kita tahu. Nabi Musa janji pada hari 40 hari. Mendasar Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ketika ditinggal oleh Nabi Musa, ini ada Musa dan Timur. Siapa? Musa Samir. Jadi Musa Samir ini munafik. Dia ikut nyebrang laut apa itu? Laut Merah dan ikut selamat. Musa Samir apa bedanya dengan Nabi Musa? Banyak bedanya. Kalau Nabi Musa dilahirkan dari ibu yang betul, dari bapak yang betul. Bapaknya, ibunya orang soleh. Ibunya Nabi Musa siapa namanya? Hanya juga. Bapaknya Imran. Musa bin Imran. Jadi bedanya dari sini kalau Musa Samir ini dilahirkan dari proses perzinahan. Itu yang zina. Karena proses perzinahan itu malu melahirkan. Mungkin dari itu di sini. Mungkin dari logis. Ya Allah, alhamdulillah ini. Karena malu melahirkan di banyak orang, ini dibuang. Musa Samir dibuang di hutan itu, dibuang di hutan, pokoknya dibuang. Nah ketika dibuang, ini tidak ada yang musuh. Yang dibuang dong. Karena tidak ada yang musuh, yang melarang mereka Jibril. Begini. Yang motor Ramadan mereka Jibril azina sini. Kamu begini, mungkin melarang mereka Jibril dia. Melarang mereka. Karena ada di dia, ya Eromat di Eromat sini itu dirawat oleh sini. Sehingga anak ini tidak bisa ngomong kecuali dia menahu. Karena sampai 6 tahun itu kan dia jalannya tidak berdiri. Jalannya apa? Membungkuk terus. Jalannya membungkuk karena jalan serat. Singa. Jalan mereka Jibril ini lumayan nih. Ini Eromat mereka Jibril. Sehingga dia mengerti apa keistimewaan mereka Jibril. Mereka Jibril itu naik apa? Kuda. Kuda yang dinaiki oleh mereka Jibril. Tanah seedit jadi teracak di bahasa Jawa teracak. Sokon apa itu? Pak coba kokotan, seedit kokotan. Jalan ini kan? Ini kan mesti tumbuh, subur, mesti subur juga. Tumbuh-tumbuhan dengan subur. Nah ini kan maksudnya cerdas nih. Musa Samir ini cerdas. Jadi orang jelek kadang cerdas, orang cerdas kadang jelek. Mungkin aku memilih cerdas, bagus. Jadi, memilih. Nah ini ngerti ya, sehingga ini neliti kenapa yang dilewati
kakinya kuda ini lurus. Ini dibikin terus oleh siapa? Musa Samiri. Sampai ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, nah, Bani Israel ini perempuan-perempuannya, ini ceritanya sebenarnya proses semua. Perempuan-perempuannya dari Israel. Ini kamu Taraka Kumantan, Taraka Walimah. Kita dari Tolong Ajalnya, Mincun apa? Mincun kalau orang dulu. Mincun masuk orang dulu. Mincun pinjam ke kaum hidup. Yang suaminya itu sudah bertemu, berarti ini barang halal atau tidak? Tidak halal memiliki orang hidup. Sekalipun itu musuhnya, sekalipun itu musuh. Nah ini pinjam emas, pinjam barang itu, oleh Musa Samiri, emas yang hasil pinjaman ini dicetak menjadi anak sapi, iklim batu anak. Karena Musa Samiri ini ngerti bahwa tanah yang dipinjam oleh kuda yang malaikat Jibril ini bisa luar biasa, sehingga dia mengambil tanah, diletakkan ke mulut patungnya sapi dan telinganya patungnya sapi. Apa yang terjadi? Karena ini dikasih tanah yang bekas dipinjam oleh malaikat Jibril, sehingga sapi ini bisa ngomong, sapi ini bisa bertanya. Bisa apa? Ini mulai kena fitnah. Kata Musa sendiri, hadza ilah hukum wa ilahul. Ini adalah Tuhan kalian dan ini adalah Tuhan Nabi Musa. Gitu kata Musa sambil dia buat berita hoax. Apa berita hoaxnya? Dia bilang gini ke Bani Israil. Dulu itu, ketika Nabi Musa nyebrang dari sana sampai sini, itu selamanya bukan karena mujizat. Dia itu punya jimat. Dia punya ajian, saya bisa juga. Gitu. Buktinya ini loh, sapi ini dengan saya tak kasih doa, tak kasih ajian, tak kasih jimat, bisa mau ngapain saya percaya kepada Nabi Musa? Saya pun bisa seperti itu. Nah ini bimbang ini, ini kan kejurunan beritahu uang. Bagaimana kamu tidak percaya bahwa memang sapinya bisa ngomong? Ini apa pun bisa benar. Saya pun bisa seperti Nabi Musa, sehingga dia berani hadza ilahukum wa ilahumu wa ilahu Musa. Berarti hadza ilahukum. Jadi yang kerana mengenai sumber Musa itu mana? Kamu tahu mengenai Musa? Ya, janjinya Nabi Musa berapa hari? 40 malam 40 hari. Lain kan Bani Israel ini lah junggul. Jadi malam 20 malam, 20 malam. Yang siang kan 20 siang. Sehingga lengkap berapa? 40 hari. Karena sudah 20 hari, paham ini? Yang siang ereken lain, malam ereken lain. Jangan berhendak 40 hari. Nabi Musa janji mulia 40 hari. Sampai saja 40 hari tanggal. Padahal baru berapa? 20 hari. Karena mereka menghitungnya siang sendiri, malam sendiri. 40 hari Nabi Musa tak datang. Kalau begitu sekarang kita berubah, jangan menyembah Tuhannya Nabi Musa. Kita nyembah apa? Patung. Bagaimana Pak? Sampai yang sudah bisa ngomong. Katanya, ini tidak sendirian Pak. Padahal ini masih dituntut oleh Nabi Harun yang sengaja oleh Nabi Musa tidak diajak ke Gunung Tursina untuk mendampingi sekaligus mengganti mengajarnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israil. Ini masih ada Nabi. Siapa Nabi Harun? Dia mengajar mengingatkan ya kaum innama futintum bi wa inna rabbakum rahmanu fattabi'u amri. Tidak gitu, tidak ada. Orang begitu. Innama futintum bi, sesungguhnya kalian ini dapat fitnah dari apa ini? Dari patung yang bisa mau. Kalau saya mikir juga, patung bisa apa? Pasien kecil ini, padahal patungnya belum masih apa-apa, hanya bisa mau. Mungkin begitu, berarti bisa benar. Nah, hati. Kalau Bani Israil itu menyembah patung berhala yang bisa mengerti ini bahasa. Nyembah itu hikmah, berarti hikmah ini atau
Koordinator ini kan apapun waktunya dihabiskan untuk yang dia main. Kemudian ABG kemudian betul jauh dari kemudian menunjukkan kasih belajar kalau dia waktunya saja yang habis untuk berkhidmat kepada Quran, berkhidmat kepada Allah. Ini kan juga Musa Samiri dan kaumnya Bani Israel. Dia berkhidmat kepada Ijlah, berkhidmat kepada patung sapi yang bisa mau. Jadi dulu itu sudah menjadi Tuhan. Karena dianggap luar biasa, semakin hidup berseling gitu. Kalau saya kata itu Musa itu tak oleh Android, itu tak oleh sepak terang, pas gigarannya di asnapana terang internal orang dua di sini. Itu orang sekarang sudah dibayar semua. Bittikhadhikumul ijlah. Makanya kalau di dalam tafsir yang lain itu summat takhaltumul ijlah ay hubbal ijli. Itu ya. Cinta kepada patung, cinta hubbul hati. Ini begini. Sekarang sudah terasa waktunya untuk membaca Quran habis disita oleh hati. Makanya ya tidak mungkin kalau kayak sampai ini kayak Bani Israil. Karena ini sudah jaminan dari Rasulullah bahwa umat Nabi Muhammad itu dijamin kalau dari hal-hal yang syirik. Jika pada hadis syirik. Makanya tidak usah khawatir membaca orang Islam itu pergi ke kuburan, ibadah tidak mungkin sudah jaminan dari Rasulullah. Cuma yang bahaya itu berbah hawa nafsunya sendiri. Sama seperti Bani Israel menyembah patungnya sapi, ini kan sebenarnya menyembah kesenangannya sendiri. Kenapa kok menyembah patung sapi? Ya karena patung sapi ini tidak punya perintah, tidak punya larangan. Kamu ada patung ini larangan, baru tujuh kan tidak ada patung. Tapi kalau itu ada di Musa, itu Tuhannya nanti ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilaksanakan kan gitu ya. Sehingga milih yang mana? Milih yang Musa Samiri. Sebenarnya karena apa itu? Faktor malas untuk melaksanakan perintah dan larangan yang dirasa berat. Itu juga anak-anak melihat yang Musa mikir. Biar dengan mikir Ustaz namanya yang jawab benar. Tapi kan senang dia. Itu loh. Summat tasawwur ijlah. Itu pasmian anu pas bicara ya ngomong agar betul betul ngapain kok diceritain patung sapi di Quran itu. Sekarang konteksnya sudah tidak masuk sama sekali. Ini relevan, tidak relevan. Kalau relevan kan relevan masuk akal. Ini relevan. Jadi seolah-olah apa yang diceritakan di Quran itu sebenarnya mesti masuk di dalam sekarang. Sebenarnya mesti masuk. Sekalipun skalanya berbeda, kualitasnya berbeda. Kalau dulu sampai menyembah, menganggap bahwa patung itu dorron wanaf, tapi kalau sampean saya tidak mungkin menganggap itu berbahaya. Apa yang saya itu berbahaya dan bermanfaat seperti Tuhan buat. Tapi tidak terasa, ya, tidak terasa sampean saya ini berkhidmat kepada itu. Karena ini, guys. Pengalaman apalagi Quran kita pun sebenarnya kayak ini kalah. Ya sudah ya gitu. Sudah ya saya kan dalam hati ya. Tergantung siapa yang maka yang saya ini boleh jarum rumah itu boleh jarum kalau kawai. Tapi mereka itu dokter jadi sel jualan. Misalnya dulu jarum berapa jarum itu boleh penikam yang ini. Akan begitu bakteri, ini saya mulai untuk dokter saya spesialis satu tuh yang dua, sini tuh pakai jarum ni, dua saya, 500 itu, nggak ini kayak ini, nggak ada saya suka sampai berubah ini, tak ada yang menjabat pada juga lagi, ini proses minta ada juga, maka kalau saya terus ke sini, yang apa yang terjadi di Quran itu sekarang ini mesti terjadi juga. Sekalipun konteksnya beda, kualitasnya beda. Menang
membaca Quran ini. Saya kadang kali sendiri, kok tidak bisa melaksanakan apa yang ada di sini Quran? Apa sampai anggap ini cerita apa? Cerita hanya sekedar cerita bukan. Ini cerita untuk yang memiliki tiba. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kenapa kok diceritakan nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad? Linuthabbita bihi fu'adak, supaya hati itu kuat Muhammad. Dengan cerita-cerita nabi para nabi-nabi yang terdahulu ceritanya kayak apa? Supaya hatinya tambah kuat. Apa Nabi Muhammad yang dituduh? Bukan. Tujuan utama sampai yang saat mengganti Nabi enggak? Kalau saat dari sekolah belum paling tubuh semas. Cerita ini memang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi yang paling menjadi mukhalafah itu adalah sampean saya. Gitu ya. Jika terakhir itu apa? Terakhir itu patung di pusat sampean. Ini untuk siapa? Untuk difitnah. Terus kenapa kok patung ini disembah? Kok patung ini menjadi fitnah? Yaitu tadi sumbernya dari barang yang tidak halal. Karena ini emas-emas pinjaman. Perhiasan ini adalah perhiasan pinjaman. Sehingga barang itu kalau dari sumbernya sudah tidak beres, maka yang keluar tidak beres juga. Masa barang tak beri, yang ketika dibuat menjadi patung, yang menimbulkan barang seragam tak benar. Mereka mengkonsumsi data ini dong. Sudah nanti belakangnya tidak benar. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram sekalipun sedikit, maka neraka yang paling hak untuk orang tersebut. Beda ya. Yang Nabi Muhammad itu beda. Nabi Muhammad itu juga pernah dijadi emas. Nabi Muhammad itu sampai punya julukan al-amin, itu bukan sembarangan. Jangankan teman, lawan pun jangankan kawan, lawan pun percaya. Orang kafir yang memusuhi Rasulullah itu ketika punya harta, punya emas, istri-istri punya emas, orang kafir itu dititipkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Satu sisi dia memusuhi Rasulullah, tapi menurut Allah kepada dititipkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mesti beres Nabi Muhammad ini. Mesti beres. Buktinya apa? Ketika Rasulullah mau hijrah, itu yang ganti siapa? Sayyidina Ali. Ini bukan hanya sekedar ganti nyawanya Rasulullah, bukan. Sayyidina Ali juga punya tugas untuk menyampaikan titipan-titipan yang dititipkan oleh kaum Quraisy kepada Nabi. Bayangkan musuh itu, musuh atau Rasulullah. Ini dari dikhianati oleh Rasulullah. Makanya kalau kejujuran orang kafir, orang Islam zaman Rasulullah itu mengakui semua bahwa Rasulullah al-amin. Rasulullah itu al-amin. Beda dengan Bani Israel ini ya, kepada orang emas, beda bayi, padahal itu sudah halal. Ketika pada orang anjong, Rasulullah itu bukan punyanya sendiri itu. Mengambil strategi, saya masuk ke dalam dunia, usahakan barang yang halal. Kalau tidak halal itu ketin orang, ketin darah, serba malas. Mau ngaji malas, mau sholat malas, mau jamaah malas, mau puasa malas. Pokoknya sudah gitu dah. Maka kalau sampai ke rumah itu, ngeri banget. Pernah lihat tak ngeri itu? Mencuri untuk isi, maka ada usaha. Sampai malam mengidolakan.